Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan 9 kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian optimal, yaitu menggunakan metode stepping stone. Setelah kemarin kita sudah membahas, kemudian kita menerapkan metode penyelesaian transportasi dengan metode Northwest Corner, Least Cost Corner, kemudian kita juga sudah mengenal metode FAM atau aproksimasi vokal. Nah, kali ini kita masih membahas tentang penyelesaian masalah transportasi dengan metode stepping stone. Nah, metode stepping stone itu seperti apa? Yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya yaitu sudut barat laut atau sudut kiri atas, northwest corner, dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Jadi metode stepping stone ini masih ke dalam metode penyelesaian masalah transportasi, yang mana cara penyelesaiannya yaitu dengan coba-coba. Langkah awalnya kita menggunakan pedoman Northwest Corner atau sudut barat laut untuk memulai menyelesaikan masalahnya. Jadi langsung kita ke contoh soal. Nah, di sini kita lihat bahwa si perusahaan XYZ itu berkantor pusat di Jakarta. Dia memiliki 3 buah pabrik yang terletak di Makassar, kemudian Balikpapan, kemudian di Belawan. Nah, dengan kapasitas produksi masing-masing sebesar 70 ton, 55 ton, dan kemudian 75 ton setiap bulannya. Nah, di samping itu, perusahaan tersebut memiliki agen di 5 kota, yaitu di Jakarta, dengan kebutuhan 30 ton setiap bulannya. Kemudian di Bandung, kebutuhannya sebanyak 20 ton setiap bulannya. Kemudian di Semarang sebanyak 35 ton, Yogyakarta sebanyak 75 ton, kemudian di Surabaya sebanyak 40 ton. Nah, dari permasalahan ini kita buat formulasi masalah. Di sini kan tidak disebutkan masing-masing biaya dari Makassar mengirim ke Jakarta, ke Bandung, ke Semarang, ke Yogyakarta, dan lainnya. Nah, di sini kita anggap saja sudah mendapatkan biaya antar masing-masing kota asal ke kota tujuan. Nah, di sini kita bacanya yaitu, jadi si pabrik yang ada di Makassar jika mengirimkan ke kota Jakarta, dia membutuhkan biaya sebesar 25. Kemudian Makassar ke Bandung dia membutuhkan biaya sebesar 20, Makassar ke Semarang 45, sampai Belawan ke Surabaya sebesar biaya transportasinya sebesar 20. Nah, di sini kita sudah punya formulasi masalah, dan di sini ada juga satu baris permintaan. Jadi, tadi sudah disebutkan bahwa di Jakarta permintaannya sebanyak 30, Bandung 20, Semarang 35, Yogyakarta 75, Surabaya 40. Dan di sini kita lihat juga bahwa maksimal yang dapat dikirim dari pabrik yang ada di Makassar yaitu sebesar 70. Kemudian pabrik yang ada di Balikpapan dia hanya mampu mengirimkan sebanyak 55. Kemudian dari pabrik di Belawan dia hanya mampu mengirimkan sebanyak 75. Nah, dari formulasi masalah ini, langkah awal untuk mencari solusi yang optimal dengan metode stepping stone yaitu kita berpedoman dengan metode Northwest Corner atau sudut barat laut. Jadi untuk pertama kita mencarinya dengan pedoman Northwest Corner seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya.
Untuk mencari northwest corner, kita lihat, kita mulai kerjakan dari sudut sini, kiri atas. Nah, dari sini berarti kita nanti mulai mengerjakan dari Makassar ke Jakarta, kita cari terlebih dahulu value-nya berapa. Value di sini nanti maksudnya berapa sih barang yang mampu dikirim dari Makassar ke Jakarta, dari Makassar ke Bandung, dan seterusnya. Kita berpedoman dari pojok sini, kemudian kita lihat dari kapasitas dan juga permintaan untuk mengisi di titik Makassar ke Jakarta. Oke. Nah, di sini anggap saja kita sudah mencari, dan nanti kalian jika lupa untuk northwest corner-nya bisa dibuka lagi di pertemuan sebelum UTS. Itu ada cara untuk mencari northwest corner. Nah, di sini dari Makassar ke Jakarta dia mampu mengirimkan sebanyak 30 anggap 30 ton, kemudian Makassar ke Bandung maksimal 20 ton, kemudian Makassar ke Semarang yaitu 20. Nah, berarti di sini kosong. Nah, tanda X ini berarti tidak mengirimkan. Jadi Makassar itu hanya mampu mengirimkan ke Jakarta, Bandung, dan juga Semarang. Nah, di sini kan kita cek lagi apakah sudah benar. Kita lihat baris pertama, 30 ditambah 20 ditambah 20. Berarti benar Makassar hanya maksimal mengirimkan sebesar 70. Kemudian kita lihat ke bawah, apakah benar Jakarta? Oke, Jakarta dia memiliki permintaan maksimal 30. Oke, setelah kita mengetahui titik-titik mana yang terisi, kemudian ini kan masih menggunakan berpedoman pada northwest corner. Nah, kita cari terlebih dahulu nih. Kita pengen membuktikan mana nanti hasil yang paling optimal dari metode yang kita gunakan. Untuk pertama, kita menggunakan berpedoman pada northwest corner. Kita cek dari Makassar ke Jakarta, Makassar Bandung, Makassar Semarang, sampai ke Belawan ke Surabaya, itu kita akan mendapatkan nilai ongkos paling optimal itu sebesar 4.875. Ini diperoleh dari mana? Tadi Makassar ke Jakarta, kita lihat Makassar ke Jakarta dia mengirimkan 30 ton. Untuk perhitungannya yaitu 30 berat yang dikirim dikalikan dengan harga ongkos kirimnya. Jadi 30 dikali 25, 20 dikali 20, 20 dikali 45, ini semua yang terisi dikalikan kemudian ditambahkan. Jadi di sini 30 kali 25, 20 kali 20, 20 kali 45, hingga yang terisi, dan di total mendapatkan nilai ongkos biaya pengiriman paling optimal sebesar 4.875. Nah, dari northwest corner ini kita mendapatkan ongkos optimal sebesar 4.875. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita tes optimal. Tes optimal ini kita sudah memasuki langkah awal dalam metode stepping stone. Nah, kita mencoba-coba dari dari angka yang sudah kita dapatkan dari metode northwest corner. Tadi di northwest corner kita mendapatkan di sini 30, 20, 20, kemudian 15, 40, dan selanjutnya. Nah, di sini kita coba-coba, tapi coba-cobanya tetap menggunakan metode atau teknik, yaitu di sini coba-cobanya dengan teknik, yaitu kita mengalokasikan kemana perputaran atau kita alokasikan ke tempat-tempat yang lebih memiliki biaya terkecil. Nah,
Untuk yang pertama, kita lihat terlebih dahulu kotak mana yang kosong. Kemudian dari kotak pertama yang kosong, kita isi. Dari sini kita berarti akan mencari yang pertama, yaitu dari titik Makassar ke Yogyakarta. Oh ya, di sini metode stepping stone itu anggap saja kita mau menyeberang ke tempat tujuan, tapi kita melewati sebuah sungai. Dan angka 30, 20, 20, 15, 40, 35, dan 40 ini anggap saja itu adalah batu. Jadi batu ini nanti yang akan menolong kita untuk mencari atau mengantar kita ke tujuan, mengantar kita ke tujuan. Jadi logikanya kita harus tetap melewati batu-batu tersebut dan tidak boleh melewati yang kosong X ini, karena yang kosong X ini anggap saja itu air. Jadi jika kita melewati itu, berarti kita nanti tercebur. Nah, pertama kita mencari titik dari Makassar ke Yogyakarta. Di sini kita lihat, kita bisa menggunakan perputaran searah jarum jam atau juga sebaliknya. Jadi kita berlawan jarum jam. Nah, di contoh ini saya menggunakan perputaran berlawanan arah jarum jam. Jadi dia muter ke kiri. Pertama kita lihat di sini titik X yang ada di sini di Makassar ke Yogyakarta, kita fokus ke Makassar Yogyakarta. Nah, di sini X kita mau berputar ke kiri. Berarti dari sini kita lihat mana yang ada batu. Jadi di sini ternyata dari Semarang itu ada batu sebesar 20 kan. Berarti kita maju ke kiri ke arah Semarang. Setelah itu kita lihat ke bawah ternyata ada di sini, ke bawah ada sebesar 15. Berarti kita bisa lewat ke BPP. Setelah ke BPP kita lihat ke kanan apakah ada batu, ternyata ada. Berarti alurnya yaitu alur untuk mencari Makassar ke Yogyakarta itu dari ke kiri ke Semarang, kemudian kita ke Balikpapan, kemudian kita ke kanan ke Yogyakarta, kemudian kita balik lagi ke titik sini, titik X. Nah, ini kan sudah berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk prinsipnya juga kita mulai yang ada air itu nilainya selalu positif. Jadi mau berlawanan ataupun searah jarum jam, di titik pertama awal kita mencari di titik X ini pasti nilainya positif. Kemudian untuk mencari mengalokasikannya gimana? Kita lihat di sini bahwa di X itu positif, berarti positif 35, kemudian ke kiri itu negatif. Jadi prinsipnya positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Di sini berarti positif 35 dikurangi 45 kemudian ditambah 20 dan dikurangi lagi 30 karena positif, kemudian negatif, positif lagi, negatif lagi. Nah, seperti ini. Jadi realokasinya dari Makassar ke Yogyakarta yaitu 35 minus 45 plus 20 minus 30. Jadi yang kita mainkan adalah si nilai biaya dari masing-masing titik. Nah, kemudian kita mencari titik yang selanjutnya yaitu titik Makassar ke Surabaya. Nah, di sini jadi kita lihat ke kanan, kemudian ke bawah kiri, lanjut ke kanan, seterusnya. Kita mencari titik Makassar ke Surabaya.
Di sini kita gimana caranya mau kembali ke titik ini dengan tidak melewati air dan dengan bantuan si batu. Kita lihat kalau kita ke kiri langsung ke Yogyakarta, itu pasti kita tercebur. Jadi kita geser lagi ke sini yang ada batunya. Kemudian kita turun ke bawah. Nah, di sini kita lihat kalau ke kanan, kira-kira ke kanan lurus, apakah bisa? Ternyata tidak. Jadi kita turun ke BPP, itu ada batunya, kemudian kita tarik ke kanan, ada batunya lagi di titik Yogyakarta, kemudian kita nggak mungkin lurus, karena di sini tidak ada batu. Kemudian kita turun ke bawah, kita ke titik Belawan, kemudian kita ke kanan lagi. Nah, ke sini aman, berarti masih ada batu. Setelah itu kembali lagi ke titik yang mau kita cari X-nya. Jadi di sini perputarannya masih berlawanan arah jarum jam ke arah kiri. Jadi kita berpedoman lagi bahwa titik awal, titik air itu pasti positif, kemudian negatif, kemudian positif, negatif lagi, negatif lagi, dan kembali ke sini, positif. Nah, kita hitung value si titik Makassar ke Surabaya, yaitu berarti di sini positif 10, 10 kemudian dikurangi minus 45, ditambah 15, dikurangi 40, kemudian ditambah lagi 35, dikurangi 40. Jadi realokasinya Makassar ke Surabaya itu sebesar minus 50. Setelah itu kita cari lagi titik BPP Jakarta. Nah, kita lihat garis yang hijau. Nah, di titik BPP Jakarta ini kita berputar ke kiri juga. Kita lihat kalau kita ke kanan satu langkah, itu kita lihat tidak ada batu untuk kita lewat. Jadi kita lurus lagi ke sini ke titik Semarang. Di sini kita menemukan batu, kemudian kita putar ke atas ke Semarang. Di sini ada batu lagi, kita langsung loncat lagi ke titik Jakarta. Kemudian balik lagi ke sini. Berarti di titik ini positif, di sini negatif, positif, negatif. Jadi positif 15 dikurangi 20, kemudian ditambah 45, dan dikurangi lagi 25. Hasilnya sebesar 15. Kemudian kita ke titik selanjutnya BPP Bandung. Nah, di sini kita fokus ke titik anak panah biru. Kita juga, jadi kalau satu cara itu kita harus konsisten. Kalau kita awalnya ke searah jarum jam, berarti semuanya harus ke searah jarum jam. Kemudian kalau kita awalnya sudah berlawanan arah jarum jam, berarti kita harus sampai akhir berlawanan jarum jam. Di sini ada garis berwarna biru untuk mencari titik BPP dan juga Bandung. Pertama di sini 45 kita ke arah kanan. Di sini ada batu, kemudian kita ke atas ke arah Semarang ini, kemudian balik lagi ke kiri, kembali lagi ke titik yang mau kita cari. Di sini tetap positif, kemudian di sini negatif, positif, negatif. Jadi value X yang ada di titik BPP Bandung sebesar 50. Setelah itu kita cari lagi titik mana yang masih kosong di sini. Nah, di sini kita lihat garis yang berwarna ungu. Dari sini titik positif 30, kita ke kiri lihat 40. Oh, ternyata ada batu, kemudian kita ke bawah bisa, kemudian ke kanan, jadi perputarnya pendek. Langsung, berarti di sini positif 30, minus 30, positif 15, negatif 20. Jadi realokasi nilai
titik PPP ke Surabaya, PPP ke Surabaya itu sebesar -5. Setelah itu kita masih cari lagi karena masih ada 3 titik yang kosong. Pertama, kita ke titik Belawan Jakarta. Nah, di Belawan Jakarta ini kita fokus melihat ke titik yang garis yang coklat, ke coklat kuningan ini. Kita langsung, kalau kita lihat geser ke kanan saja, 2 kali pun sampai sini kita bakal tercebur. Jadi kita langsung lompat menuju ke titik yang ada di sini, Belawan Yogyakarta, karena kita lihat yang ada batunya di sebelah sini. Kemudian kita naik ke atas, kita lihat apakah di atas bisa, ternyata mampu. Nah, setelah itu kita mau ke atas, ternyata tidak bisa karena tidak ada batunya. Setelah itu kita belok ke kiri. Kalau kita ke kiri terus, itu kita ketemu air yang ada di sini. Jadi kita naik lagi ke atas untuk mencari batu, kemudian kita belok lagi ke kiri. Nah, di titik Makassar Jakarta yang ada batunya, nah baru bisa kita kembali ke titik awal. Jadi di sini positif 40, jadi titik Belawan ke Jakarta yaitu positif 40, kemudian dikurangi 15, kemudian ditambah 30, dikurangi lagi 20, ditambah 45, kemudian ke sini di minus 25. Jadi total realokasi dari Belawan ke Jakarta sebesar 40. Dan masih ada 2 titik lagi di sini. Sebenarnya langkahnya itu simple, mudah dipahami. Kita hanya butuh fokus ketelitian juga. Lanjut ke titik Belawan dan Bandung. Belawan Bandung di sini X. Kita fokus langsung ke geser ke kanan. Berarti ke titik sini 35, kemudian kita ke atas 40, ke kiri yang ada batunya 15, kemudian nggak mungkin ke sini karena sini kosong, kita naik ke atas 20, baru di titik 20 ini kita ke kiri, di titik Bandung ini baru kita bisa turun. Jadi untuk realokasi Belawan ke Bandung positif 25, negatif 15, kemudian positif 30, negatif 20, positif 45, kemudian negatif 20, dan kembali ke titik. Total realokasi Belawan ke Bandung sebesar 45. Kemudian masih ada 1 titik lagi di sini, yaitu Belawan ke Semarang. Kita geser ke kanan 35 di batu ini, kemudian kita ke atas, kemudian setelah itu kita lihat ke sini, ke kiri, dan kita bisa ke bawah. Berarti di sini positif 50, negatif 15, positif 30, negatif 20, total realokasi Belawan ke Semarang yaitu 45. Nah, setelah kita mendapatkan value atau nilai-nilai dari si kotakan yang kosong tadi, kita sudah bisa mengisi air-air kan di sini. Nah, setelah kita mengetahui, langkah selanjutnya kita lihat dari realokasi ini mana nilai yang paling terkecil, itulah nanti yang akan kita alokasikan. Kita putar dengan melihat hasil realokasi yang paling minimum. Dari negatif 20, negatif 50, 15, 50, negatif 5, 60, 45, dan juga 45, ternyata nilai terkecil itu ada di Makassar, Yogyakarta. Makassar, Yogyakarta, negatif 20,
kita lihat berarti yang akan kita realokasi yaitu di titik Makassar, Yogyakarta di sini. Nah, di sini anggap saja yang saya coret itu adalah tadi nilai batu awal. Nah, ini yang di bold ini hasil dari realokasi. Gimana caranya? Yaitu kita fokus ke titik ini. Berarti perputarannya masih ke kiri, ke 45, 20, kemudian 30. Nah, di sini masih positif, negatif, positif, negatif. Nah, gimana mencari nilainya? Kita lihat nilai yang paling kecil itu mana? Di sini kan positif, berarti ada positif 20, negatif 20, positif 15, negatif 40. Nah, berarti yang paling kecil adalah negatif 20. Berarti nilai ini yang akan kita gunakan untuk perpindahan. Di sini kan awalnya 0. Karena di sini nilainya di titik Makassar Yogyakarta itu kan bernilai positif. Berarti 0, positif 0 ditambah dengan 20. Berarti di sini 20. Kemudian di sini kan harus nilainya negatif, perputarannya dia menghasilkan negatif. Berarti 20 minus 20 hasilnya 0. Kemudian di sini tadi positif, berarti 15 plus 20 hasilnya 35. Kemudian di sini karena hasilnya negatif, di sini kan negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Ya, berarti 40 dikurangi 20 hasilnya yaitu 20. Nah, dari realokasi ini kan kita sudah mengetahui kan. Berarti kita cari lagi ongkos, kita cek apakah satu kali realokasi ini ongkosnya sudah optimum atau belum. Berarti nilainya yaitu 30 Makassar Jakarta. Nah, di sini kita ada perhitungan di sisi kanan. Ada Makassar Jakarta yaitu 30 dikali 25, kemudian Makassar Bandung 20 kali 20, kemudian Makassar Semarang tidak ada karena dia 0, kemudian Makassar Yogyakarta, dan seterusnya kita kalikan yang ada nilainya saja. Total biaya optimum yaitu sebesar 4.475. Kita lihat di sini nilai ini ternyata turun lebih sedikit dibanding dengan yang awal tadi dengan Northwest Corner sebesar 4.875. Berarti di sini sudah mulai terlihat ada penurunan harga ongkos yang lebih baik. Kemudian dari langkah ini apakah kita sudah bisa memastikan kalau ini langkahnya sudah selesai? Ternyata belum, karena patokan kita adalah selama hasil realokasi ini masih ada yang bernilai negatif atau minus, berarti masih ada kemungkinan kita melanjutkan coba-coba lagi di langkah yang selanjutnya. Langkah ini akan berakhir jika di nilai realokasi ini sudah menghasilkan nilai positif semua. Jadi nanti mungkin kita akan melakukan realokasi banyak sekali selama kita tidak menemukan lagi hasil yang negatif. Nah, karena di sini masih ada yang negatif, kita cari lagi di sini. Nah, cari lagi dengan yang mana titiknya itu sudah berubah sesuai dengan realokasi yang sebelumnya. Jadi bukan lagi dengan yang di atas tadi Northwest Corner. Kan tadi di sini sebesar 20. Nah, karena hasil yang tadi itu sudah berpindah di sini 20, di sini 35, di sini 20. Nah, dari titik ini kita lakukan lagi pengolahan seperti yang sebelumnya. Jadi anggap saja ini batu-batu yang ada nilainya ini adalah batu.
Dan yang kosong ini adalah air. Jadi tugas kita mencari lagi. Air, kita harus mencari nilainya dengan cara berjalan melewati batu-batu yang ada. Kemudian setelah saya tidak menjelaskan lagi gimana caranya, tapi satu contoh lagi di sini. Misal 45, berarti kita jalan ke kiri. Ke kiri kita menuju ke... Oh, tidak. Berarti gini. Makassar ke Semarang itu kita ke sini. 45 kita nggak mungkin ke kiri. Karena kalau kita ke kiri, kita ada batu. Tapi nanti kalau kita ke bawah, itu adalah air semua. Berarti tidak mungkin kita ke arah kiri. Berarti kita lihat ke bawah. Nah, karena di bawah ada batu, kemudian kita ke kanan, ke 20. Kemudian kita ke atas, 20. Nah, kembali lagi bahwa di titik air itu nilainya positif. Berarti positif 45, kemudian negatif 20, positif 30, negatif 35. Hasil dari titik Makassar Semarang ini yaitu sebesar 20. Dan seterusnya sampai titik-titik ini terisi dengan menggunakan cara yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Langkahnya masih sama seperti itu, kita berjalan melewati batu-batu, kemudian kita menggunakan prinsip positif, negatif untuk mencari nilai yang ada di sini, yang ada di air ini. Nah, ini adalah iterasi kedua. Iterasi kedua kita lihat realokasinya, ternyata masih ada nilai negatif atau minus. Berarti nanti kita lakukan lagi realokasi atau iterasi yang ketiga. Sampai nanti realokasinya itu benar-benar tidak ada yang bernilai negatif. Dan di sini kita lihat bahwa yang akan kita olah adalah di titik BPP Surabaya. Kenapa di titik BPP Surabaya? Karena ketika kita lihat, kalau kita mau mengolah, jadi kita lihat situasi juga. Kita lihat Makassar Surabaya memang benar, dia nilainya yaitu paling kecil. Tapi kita lihat Makassar ke Surabaya. Oh maaf. Makassar ke Surabaya di sini. Nah, karena di sini tadi kosong, nah ini nih. Makassar ke Surabaya. Berarti di titik ini. Nah, kan tidak mungkin untuk realokasinya ada 2 kolom yang kosong. Jadi harus ada di sampingnya kosong terisi. Jadi kita lihat lagi setelah negatif 30 ada negatif 5. Negatif 5 di sini yaitu BPP Jakarta. Kita lihat lagi BPP ke Jakarta. Nah, ini di sini lebih tidak mungkin lagi. Karena untuk realokasi, kita tidak bisa. Mau ke atas sini, di sini ada 02. Mau ke bawah sini, ini kosong semua. Kita lihat lagi, ada negatif 5 yang terkecil kedua, yaitu BPP Surabaya. Nah, di BPP Surabaya, di sini, di BPP Surabaya, di titik ini masih bisa kita olah, kita realokasi. Karena di samping sini ada value, dan value. Nah, menghasilkan, kita lihat, di sini kita mulai dengan angka positif. Positif, negatif, positif, negatif. Di sini positif 0, negatif 20, positif 35, negatif 40. Berarti di sini yang paling kecil adalah 40. Kita langsung terapkan di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa value-nya adalah 0 ditambah 20. Oh, maaf. 0 ditambah 20, di sini hasilnya 20. Kemudian 20 dikurangi 20, 0. Kemudian tadi ada 35 ditambah 20 sebesar 55,
kemudian ada 40 dikurang 20 yaitu sebesar 40. Setelah kita mendapatkan hasil realokasi, kita hitung. Nah, di sini di sisi kanan sudah kita hitung mana yang kotak-kotak yang terisi dan menghasilkan total biaya sebesar 4.375. Kita bandingkan dengan hasil yang realokasi yang pertama. Iterasi yang kedua 4.375, realokasi itu atau iterasi yang pertama 4.475. Kita lihat bahwa ongkosnya semakin murah atau semakin menurun. Tapi sebenarnya kita harus adakan lagi realokasi sampai di sini tidak ada lagi nilai yang negatif. Seperti itu untuk mencari nilai optimum dari permasalahan transportasi menggunakan metode stepping stone. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya mungkin nanti kalian bisa coba juga setelah menghitung manual seperti ini, kalian coba coret-coret di kertas atau main di Excel, kalian bandingkan juga dengan hasil manual dengan kalian memasukkan ke aplikasi Lindo, yaitu program linear dengan aplikasi Lindo. Selamat mencoba, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.